Teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter. Latar belakang. Joseph Schumpeter hidup di zaman modern pada tahun 1883 sampai 1950. Teorinya diungkapkan dalam suatu kerangka analisis sosial yang luas seperti halnya ekonomi klasik. Bukunya yang mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Theory of Economic Development tahun 1911 kemudian diuraikan dalam buku Business Cycles tahun 1939 dan Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi tahun 1942. Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian, persaingan sempurna yang berbeda dalam keseimbangan mantap. Unsur pertama pembangunan terletak pada adanya kombinasi baru dalam kegiatan pembangunan, berupa inovasi yang pelakunya adalah wira swasta atau inovator atau entrepreneur. Pendapat pertumbuhan ekonomi. Menurut Schumpeter, makin tinggi tingkat kemajuan perekonomian, maka makin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat dan pada akhirnya akan terjadi keadaan yang tidak berkembang atau stationary state. Menurut Schumpeter, investasi dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu penanaman modal otonomi dan penanaman modal terpengaruh. Penanaman modal otonomi adalah penanaman modal yang ditimbulkan pada kegiatan ekonomi yang timbul sebagai akibat kegiatan inovasi. Penanaman modal otonomi adalah penanaman modal yang ditimbulkan pada kegiatan ekonomi yang timbul sebagai akibat kegiatan inovasi. Salah satu pendapat Schumpeter yang penting adalah landasan teori pembangunannya, yaitu keyakinannya bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Inovasi teori Schumpeter. Diperkenalkannya teknologi baru, inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital. Dan inovasi pada tahap-tahap selanjutnya akan menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi tersebut. Syarat-syarat terjadinya inovasi ada dua, yaitu pertama, harus tersedia cukup calon-calon pelaku inovasi atau inovator dan wira swasta di dalam masyarakat. Yang kedua, harus ada lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang bisa merangsang semangat inovasi dan pelaksanaan ide-ide untuk berinovasi. Faktor-faktor penunjang inovasi. 1. Diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada. 2. Diperkenalkannya cara berproduksi baru. 3. Pembukaan daerah pasar-pasar baru. Keempat, penemuan sumber-sumber bahan mentah. Kelima, perubahan organisasi industri sehingga efisiensi industri. Selain itu, ada dua faktor yang menunjang terlaksanaannya inovasi, yaitu 1. Terjadinya cadangan ide-ide baru secara memadai. Kedua, adanya sistem perkreditan yang bisa menyediakan dana bagi para entrepreneur interrelasir ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Jenis-jenis inovasi diantaranya dalam hal berikut: A. Penggunaan teknik produksi. B. Penemuan bahan dasar. C. Pembukaan daerah pemasaran. D. Penggunaan manajemen. E. Penggunaan teknik pemasaran. 4. Proses imitasi mempengaruhi. Yang pertama, menurunnya keuntungan monopolis yang dinikmati oleh para inovator. Dan yang kedua, penyebaran teknologi baru di dalam masyarakat. Teknologi tersebut tidak lagi menjadi monopoli bagi para inovatornya.